pertengahan tahun 1975, Wati ditemukan gantung diri di kamarnya. Banyak warga yang bersaksi melihat sosok pocong yang mereka yakini itu adalah Sukawati. Selamat datang di Bas Story, cerita waktu malam. Temanggung, pertengahan November 1973, Sukawati, remaja 23 tahun, merupakan anak tunggal. Ayahnya baru saja meninggal 1 bulan yang lalu, sedangkan ibunya sudah lebih dulu meninggal ketika Wati berumur 8 tahun. Tinggallah Wati seorang bersama neneknya. Dari kecil, bapak dan ibu Wati memang tinggal bersama neneknya, karena ibu Wati juga anak tunggal. Jadi Wati adalah cucu satu-satunya. Walaupun kini yatim piatu, tapi Wati beruntung masih punya nenek, dan Wati juga termasuk keluarga yang berada. Sukawati adalah bunga desa di kampungnya. Selain cantik, Wati juga dinilai sebagai pribadi yang cerdas, ramah dan santun. Setelah lulus sekolah, Wati bekerja di kantor kelurahan desa tempat ia tinggal. Sepeninggal ayah dan ibunya, Wati beberapa kali dilamar oleh pemuda, baik dari tetangga sampai dari kota. Tapi Wati selalu menolaknya. Padahal neneknya yang semakin menua berharap ada yang menopang Wati ketika nenek nanti tiada. Yang warga tahu, Wati punya hubungan dengan Bondan sejak SMA. Tapi nenek sepertinya tidak setuju. Meski Bondan anak orang kaya, tapi dia terkenal kasar dan urakan. Nenek sudah berulang kali mengingatkan Wati, tapi mereka berdua justru menjalin hubungan dengan diam-diam. Ayah Bondan pun sepertinya juga tidak setuju dengan hubungan anaknya dan Wati, karena dulu kakek Wati dan kakek Bondan pernah menjadi lawan politik dengan menjadi calon lurah. Saat itu kakek Wati menang dan kakek Bondan yang kalah merasa dicurangi. Sejak saat itu, seakan dendamnya diwariskan ke anak cucunya. Seperti kebiasaan orang Jawa kuno, kalau sudah berucap pantang untuk diingkari. Hubungan asmara antara Bondan dan Wati pun semakin menjadi. Seiring menuanya nenek, Wati harus bekerja sendiri untuk menghidupi dirinya dan nenek yang mulai sakit-sakitan. Tapi pada akhir tahun 1974, Bondan justru menikah dengan orang lain. Wati sebenarnya tahu soal perjodohan Bondan dengan wanita itu, tapi Bondan sudah berjanji tidak akan menikah dengan wanita selain Wati. Namun masalahnya, saat itu Wati dikabarkan tengah hamil. Setelah pernikahan Bondan, Wati lebih sering menutup diri di kamar. Ia juga tidak lagi bekerja. Dan beberapa bulan kemudian, di pertengahan tahun 1975, Wati ditemukan gantung diri di kamarnya. Jasad Wati baru ditemukan setelah 7 hari oleh tetangganya. Saat itu, warga penasaran kenapa nenek tidak pernah terlihat berjemur di teras seperti biasanya. Ternyata, nenek Wati sudah beberapa hari sakit terbaring di ranjangnya. Saat melihat warga yang menjenguknya, beliau menangis sambil menunjuk ke arah sebelah, yaitu kamar Wati. Warga pun memeriksa kamar Wati. Mereka mencium bau busuk dari balik pintu kamar yang terkunci. Setelah didobrak, warga menemukan Wati gantung diri dengan kain sarung. Jasadnya sudah menggelembung mengeluarkan cairan, dan perutnya seperti orang hamil 6 bulan. Gegerlah warga pada saat itu. Sang bunga desa telah tewas gantung diri. Dan setelah jenazah dimakamkan, barulah kejadian seram mulai terjadi. Desa menjadi mencekam. Kebanyakan warga tak berani keluar setelah maghrib.
3 hari setelah kematian Wati, banyak warga yang bersaksi melihat sosok pocong yang mereka yakini itu adalah Sukawati. Salah satunya adalah Dedi yang berusia sekitar 13 tahun. Waktu itu sekitar jam 12 malam. Dedi terbangun karena ingin buang air besar. Padahal dulu tidak semua rumah punya jamban. Ia harus berjalan sekitar 50 meter menuju MCK di pinggir desa. Akhirnya, mau tidak mau ia harus keluar. Sambil setengah berlari membawa senter, Dedi berjalan menuju jamban. Sampai di sana ternyata ada Pak Sulam, tetangganya. Rasa takutnya pun sedikit berkurang dan ia bisa membuang hajat dengan tenang. Untuk memecah keheningan, Dedi mencoba mengobrol dengan Pak Sulam. Wah, Anda kok berani sekali, Pak? Takut apa? Mbak Wati itu loh, Pak. Namun, Pak Sulam tidak menjawab lagi. Saat Dedi menengok, ternyata tidak ada siapa-siapa. Karena rasa takut yang menyebar, ia pun langsung berlari. Saat hampir sampai depan rumah, Dedi terpeleset dan jatuh. Saat ia mencoba berdiri di remang kegelapan, Dedi melihat sosok putih di depan rumah tetangga sebelahnya. Awalnya, ia mengira itu karung beras, tapi sosok itu bergerak menghantam pintu. Dedi langsung menyorotkan senternya, dan ternyata sosok itu adalah pocong. Dengan posisi setengah sujud, kepalanya dihantamkan ke pintu rumah tetangganya beberapa kali. Spontan, Dedi langsung berdiri dan masuk ke rumahnya. Di dalam kamar, pikirannya sangat kacau, terasa seperti mimpi. Setelah menghidupkan lampu minyak, ia tertelungkup di atas ranjang dengan selimutnya. Suara hentakan itu masih terdengar di rumah tetangganya. Sampai beberapa saat kemudian, suara itu mulai semakin jelas, semakin keras. Dan sepertinya yang diketuk sekarang adalah pintu rumahnya. Terdengar juga suara mengeram, seperti orang yang dibungkam mulutnya. Suara itu bertahan sekitar 10 menit, dan kemudian pindah ke rumah sebelah. Keesokan harinya, semua warga geger. Mereka bersaksi pintu rumahnya diketuk oleh sosok pocong yang diduga Sukawati. Selang 40 hari kematian Wati, sang nenek kembali sehat, bahkan sudah bisa sedikit jalan-jalan, bicaranya pun mulai agak lancar. Sepeninggal Wati, nenek diurus keperluannya oleh warga sekitar. Karena dulunya, beliau juga orang yang baik dan dermawan. Warga iba dan mencoba membalas kebaikannya dengan saling bekerja sama mengurus keperluan beliau. Singkat cerita, di suatu sore, sekitar pukul 5, nenek berjalan tergopoh-gopoh menggunakan tongkatnya. Berjalan menghampiri kerumunan warga yang sedang ngobrol di depan musola. "Ada apa, Mbah?" sahut salah satu warga. Wati pulang bawa bayi, kata si nenek. Warga pun kebingungan. "Wati siapa, Mbah?" Sukawati cucuku. Dengan nada meninggi. Ayo lihat kalau tidak percaya, kata nenek lagi. Berkerumunlah warga yang penasaran, bersama-sama membuktikan omongan si nenek. Dan setelah dilihat, memang tidak ada siapa-siapa di situ. Tapi warga tetap bergidik ngeri. Pasalnya, nenek ngotot sekali bahwa cucunya yang mati bunuh diri itu kembali pulang ke rumah dengan membawa bayi di sore itu. Sebagian warga juga menganggap mungkin nenek saking kangennya dengan cucunya sampai berhalusinasi seperti itu. Sampai beberapa hari kemudian, Mas Sarjono yang berpendidikan tinggi, beliau adalah orang yang paling tidak percaya dengan hal-hal mistis. Beliau juga yang getol mengatakan kalau si nenek sudah pikun dan gila sehingga berhalusinasi. Kejadiannya sore hampir maghrib. Mas Sarjono pulang dari desa sebelah naik sepeda ontel. Waktu itu di jalan desa yang sepi,
Mas Sarjono melihat wanita dari kejauhan berjalan di depannya. Pakaiannya dress motif batik dengan selendang seperti sedang menggendong bayi. Semakin mendekati jarak sekitar 5 meter, ada yang janggal, mulai tercium bau anyir. Dengan kaget, Mas Sarjono menghentikan sepedanya. Sesaat, sosok itu berhenti berjalan dan membalikkan badannya. Sambil tersenyum jahat, sosok itu mengatakan satu kata, Mas. lalu berjalan mundur dengan sangat cepat dan menghilang dalam kabut di ujung desa. Mas Sarjono berlari meninggalkan sepedanya. Setelah bertemu dengan warga, Mas Sarjono bersumpah bahwa yang dilihatnya itu adalah Sukowati. Dia hafal betul dengan tai lalat di bawah matanya. Kejadian itu sangat cepat dan merubah cara berpikir Mas Sarjono dari tidak percaya hal mistis menjadi percaya. Setiap beberapa hari sekali, nenek seringkali menghampiri warga di sore hari dan kembali bersaksi kalau Sukowati pulang ke rumah dengan membawa bayi duduk di kamarnya. Kesaksian nenek bahwa Sukowati pulang itu terus berulang-ulang hingga nenek menghembuskan nafas terakhirnya. Setahun terakhir, banyak warga yang bersaksi melihat sosok yang diduga arwah dari Sukowati. Ada yang berbentuk pocong, ada pula yang melihat dengan bentuk wanita berpakaian dress batik sambil menggendong bayi. Tapi selain itu, ada yang terlupakan, yaitu Bondan, mantan kekasih Sukowati yang diduga menjadi penyebab Sukowati bunuh diri lantaran menikah dengan wanita lain. Usia pernikahan Bondan dengan wanita itu justru tak bertahan lama, terlebih setelah Wati bunuh diri. Setelah kejadian itu, banyak hal-hal aneh yang terjadi pada Bondan. Ia mendadak stres dan suka mengamuk. Alhasil, istrinya pun menceraikannya dengan usia pernikahan yang tidak sampai setahun. Di saat stres, banyak warga yang sering melihat Bondan berbicara sendiri di makam Sukowati. Kadang menangis, tubuhnya yang gagah menjadi kurus kering. Keluarganya sudah mencoba berbagai cara untuk mengobatinya, dari rumah sakit jiwa sampai dibawa ke orang pintar, tapi tetap tidak ada perkembangan. Pernah di malam hari, Bondan berlari keliling desa sambil berteriak, "Wati, Wati, aku ikut." Bahkan salah seorang warga pernah melihat Bondan duduk di depan makam Sukowati. Bondan menggaruk kepalanya sampai berdarah, mungkin sampai kulit kepalanya mengelupas sambil tertawa terbahak-bahak. Entah apa penyebab Bondan menjadi gila, tapi warga meyakini itu karena kesalahannya terhadap Sukowati. Tapi penyebab pasti kegilaan Bondan ini belum bisa dibuktikan, walau warga meyakini itu karena karma Sukowati. Bondan tidak pernah benar-benar sembuh. Dia tetap linglung sampai akhir hayatnya. Pada tahun 2004, saat usianya sekitar 65 tahun, Bondan ditemukan meninggal dunia dengan cara gantung diri.